juga dengan Ayunda Rencana Sakti. Jumpa lagi dengan kami, channel Ayunda Rencana Sakti. Jika kemarin kita sudah berbicara sedikit mengenai OJK, kita hari ini akan sedikit melangkah menuju, ya ini pengalaman pahit pribadi kami, tapi kami akan share ke teman-teman supaya teman-teman itu tidak mengulangi masalah yang sama dan tidak terlalu percaya terhadap apa yang diomongin pemerintah. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Sebelumnya saya minta maaf ya, ini masih tetap satu tema di dunia transportasi, hanya saja ini masalah pinjaman, masalah perbankan. Jadi kalau biasanya kita masalah retail, saat ini kita dunia transportasi itu kan terbagi ya, ada pendana, ada pelaksanaan, manajerial seperti itu. Nah, kebetulan kita saat ini sedikit mengetahui dapur manajemen supaya teman-teman yang akan mengarah ke usaha pribadi tidak hanya sebagai transport yang menyangkut masalah perbankan itu selalu berhati-hati, karena kalau kita sudah berbicara masalah keuangan atau masalah uang dari pihak ketiga itu kita harus mengetahui betul-betul sangat mengetahui di mana pasal itu bicara, karena kalau kita bicara masalah pasal itu kita bicara masalah pelanggaran, di mana ada pengesahan pelanggaran serta undang-undang yang bisa dilakukan untuk pelanggaran tersebut. Ya bukan pelanggaran, pengesahan, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan bercerita. Guys, waktu itu saya sudah pernah mengupload masalah pidato Bu Menteri sih. Kalau nggak salah ini pidato Bu Menteri karena face-nya itu Bu Menteri, Bu Mulyani ya waktu itu. Kita coba simak pidato. Jadi rentetan dari stimulus OJK yang kita upload di beberapa konten yang lalu itu, kemudian Bu Menteri itu melakukan pidato yang kurang lebih isinya seperti ini, akan kita ulas dan kita dengarkan bareng-bareng. Oke, kita buka ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri atau bisa mendengarkan sendiri. Saat ini akan kita poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya saja. Nah, ini guys, kita buka ya. Nah, judulnya subsidi pemerintahan atas pinjaman warga negara perbankan selama 6 bulan. Itu saya sengaja waktu itu saya upload dengan penuh kebahagiaan, dengan harapan apa? Musibah corona, wabah corona ini kita sebagai pengusaha kecil ya, di bawah 10 miliar itu pengusaha kecil menurut saya. Kalau itu ada kebijakan hukum yang melindungi eksistensi dari usaha kita. Ternyata kita bahas di malam ini, nanti akan kita tunjukkan kepada teman-teman betapa Indonesia tidak bisa melindungi pengusaha kecil, dan saya sangat menyayangkan itu. Oke guys, kita dengarkan sedikit demi sedikit ya, kita lihat di situ. Oke, sepertinya ini wajah Bu Menteri, dan seharusnya sebagai wajah Bu Menteri ini, kalau nggak salah beliau melakukan pidato ya setelah ada stimulus OJK, kemudian Pak Jokowi memerintahkan untuk melindungi semua usaha. Pertama, untuk yang kredit UMKM April yang ada di BPR, OJK itu perbankan dan perusahaan pembiayaan. Yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur. Yang di perbankan itu 20,02 juta debitur.
Dan di perusahaan pembiayaan ini termasuk mereka yang membeli kredit modal kredit motor roda 2 itu ada 6,76 juta debitur. Jadi untuk para peminjam mikro kecil ini yang kreditnya di bawah 500 juta, ya, mereka pinjam di BPR atau di perbankan dan perusahaan pembiayaan yang pinjamannya di bawah 500 juta, ini setara dengan KUR. Itu ada tadi jumlahnya, jadi sekitar 28,3 rekening atau nasabah tadi. Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6%. Oke, kita pause dulu ya, kita hentikan dulu. Di situ disebutkan bahwa bidang-bidang usaha tadi yang kelompok pinjaman yang disebutkan Bu Menteri, ada yang dari BPR, dari bank ataupun dari leasing itu ada pinjaman itu disubsidi pemerintah itu berapa 6% ya, kita dengarkan lagi. Dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%. Jadi dalam hal ini pemerintah memberi subsidi bunga. Nah, saya kat teman-teman orang garis bawah, pemerintah memberikan subsidi bunga. Ya, sangat jelas sekali. Ini di sini tertulis Sri Mulyani Menteri Keuangan. Oke guys, kita lanjutkan. Selama 6 bulan, yaitu 3 bulan pertama 6%, sebagian dari bunganya ditanggung pemerintah, dan untuk 3 bulan selanjutnya. Oke, ya, 6 bulan, guys, bicara guys, 6 bulan. Mulai dari awal pandemi Maret, 6 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Harusnya September kemarin itu masih ada jaminan dari pemerintah terhadap pengusaha. Lanjutkan lagi. 3%. Untuk yang pinjamannya antara 500 juta sampai 10 miliar, maka bantuan pemerintah dalam hal mereka melakukan restrukturisasi adalah 3 bulan pertama bantuan bunga 3% dan 3 bulan kedua bantuan bunganya 2%. Ini adalah para debitur atau peminjam untuk usaha kecil menengah yang sampai tadi kreditnya sampai dengan 500 juta dengan skema yang tadi subsidinya, dan untuk yang kredit menengah di mana kreditnya antara 500 juta hingga 10 miliar. Oke, kalau yang tadi yang pertama itu 1 sampai 500 juta. Nah, yang kedua ini 500 juta sampai 10 miliar. Nah, ada subsidi bunga dari pemerintah untuk pemerintah itu berkewajiban membayar bunga-bunga kita di pinjaman kita di semua perbankan. Sepertinya seperti itu maksudnya. Mungkin teman-teman yang lebih paham silahkan komen di bawah. Tapi saya tidak mau ada perdebatan, yang jelas kita kok ada masukan positif silahkan di komen. Tapi itu yang saya tangkap berdasarkan Bu Menteri atas penjabaran dari stimulus OJK. Lanjutkan. Bank-bank bisa memberikan restructuring dengan penundaan pokok selama 6 bulan, dan kemudian para krediturnya tadi bisa, debiturnya tadi bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Kemudian catat ya guys, subsidi penundaan pokok dan subsidi bunga itu Bu Menteri sendiri yang bilang ya. Lanjutkan. Yang untuk usaha kecil yang di bawah, yang kredit usaha rakyat, you've got the idea. GoDaddy has the itu treatmentnya yaitu 8,33 juta debitur
treatmentnya persis dengan tadi kredit usaha kecil yang pinjamannya di bawah 500 juta. Sedangkan untuk yang ultra mikro, yang pinjamannya itu antara 5 juta hingga 10 juta atau di bawah itu adalah masuk dalam kategori mekar, kredit mekar 6,08 juta debitur, UMI ultra mikro 1 juta debitur, dan di pergadaian yaitu sebesar 10,6 juta debitur. Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga dari pemerintah. Untuk yang UMI, mekar, dan pegadaian ini, mereka mendapatkan yang ultra mikro ini adalah pembayaran bunga oleh pemerintah selama 6 bulan sebesar. Oke guys, ya. Jadi semua itu sudah diatur pemerintah. Itu menurut saya bahwa setiap lembaga keuangan di Indonesia itu harus ikut dengan kebijakan pemerintah, guys. Ya. Nah, ini pidato menteri yang pada saat waktu itu membuat saya sedikit semangat karena dalam pandemi ini kita dipikir oleh negara, guys. Nah, dalam pidato kelanjutannya itu disebutkan bahwa sampai call 2 itu masih ditanggung biayanya oleh pemerintah. Artinya apa? Sampai bulan Maret ya, sampai bulan Maret itu di mana debitur yang mempunyai call 2 itu berarti terlambat 2 bulan itu masih bisa dijamin restruktur oleh pemerintah, guys. Tapi ya kita, kalau teman-teman ingin mempelajari dari sendiri monggo silakan. Nah, saat ini saya akan langsung menuju kenyataannya, guys. Kenyataannya apa? Nah, kenyataannya ini saya akan search Google dulu seperti biasa, ya, Google dulu seperti biasa supaya saya tidak sendiri. Nah, ini ya, kita ngutip di berita satu di mana di sini peraturan OJK harus diikuti oleh seluruh perusahaan leasing, ya. Berita 1 tanggalnya ya mendekati itu, guys, mendekati tanggal 14 Juni 2020 oleh Arnold Hesianturi. Sengaja saya meliput yang dari luar Jawa supaya lebih mantap. Nah, peraturan OJK dengan nomor yang kemarin kita upload, ya, itu tentang stimulus perekonomian nasional dengan kebijakan countercyclical itu ternyata ada sedikit menurut saya pribadi itu ada sedikit aneh, guys. Kita cek ya. Nah, di dalam artikel ini menurut beliau yang menulis ini, Pak Arnold Hesianturi, itu sudah ada indikasi bahwa pidato presiden yang ditindaklanjuti oleh POJK kemudian disampaikan Bu Menteri, pidatonya itu hanya isapan jempol, guys. Jadi waktu itu betul-betul fighting antara debitur dan pihak bank. Oke. Jadi saya ternyata tidak sendiri, ada artikel yang menguatkan ke situ. Kemudian kita cari lagi artikel yang lain. Nah, guys, ini, guys, saya ada di market bisnis, ya. Market bisnis masih berkutat pada stimulus OJK, ya. Ini dia di tanggal 16 Juli 2020, guys. Ada fantastik kata yang saya temukan, ya. Bentar. Nih, guys. Kita baca ya. POJK ini mengatur relaksasi atas rekonstruksi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 baik perorangan, UMKM maupun koperasi. Skema restrukturisasi diserahkan oleh
masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur. Ini betul guys, betul, memang ada prakteknya seperti ini, tapi sudah instruksinya seperti ini. Bahkan mungkin maksud pemerintah itu supaya tahu debiturnya sebagaimana debitur. Tapi celakanya kata-kata ini itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga, pihak penyedia dana untuk memberikan kemenangan kepada apa proses dia untuk memberikan, untuk meminta uang atau meminta angsuran kepada kita. Ya tidak semua bank, tapi ya bisa dikatakan hampir 40% bank itu tidak patuh. Kemudian kata-kata ini itu diolah oleh bank sendiri supaya dia bisa memberikan atau menekan nasabah secara berlebihan guys. Nah, meskipun pemerintah juga sudah menguturkan kredit perbankan ya relaksasi sejumlah ini pada tanggal 6 Juli, tetapi masih banyak kredit-kredit yang terbengkalai. Dalam arti tidak divalidasi oleh relaksasi. Ya, guys, kenapa saya ngomong seperti ini, guys? Kita tengok salah satu unit saya waktu itu habis lebaran itu lama nggak narik, kita tarik guys, karena kita juga butuh makan. Kita ada tarian ke Pekanbaru. Oke guys, akan saya tunjukkan bukti di mana tidak semua leasing itu patuh kepada pemerintah. Oke, satu unit saya pada tanggal sebentar, ini rekaman chat dari HP saya guys. Nah, tanggal 9 Juni 2020 itu saya mendapatkan WA di mana mobil saya itu berada di Pekanbaru. Kemudian ada orang WA, ini agak favorit ya, betul Pak. Nah, dia bertanya ada rombongan dari Pekanbaru ke Pratimulyo guys. Kemudian saya memberikan HP kru saya ke mana ke orang itu. Kemudian ada percakapan, kemudian deal guys. Nah, di situ terakhir saya melihat unit saya. Jadi unit saya diambil di jalan oleh leasing, padahal sudah amat jelas di depan ada pidato Bu Menteri seperti ini. Jadi guys, bagi Anda yang ingin berusaha sendiri, saya sarankan berhati-hati, jangan mudah terlalu percaya hal seperti ini. Ya, apapun yang terjadi, hukum di negeri ini betul-betul memprihatinkan. Ya, karena itu saya sebagai pelaku sendiri, di mana
betul-betul sangat miris karena kita nabung sedikit demi sedikit untuk mendapatkan unit, ternyata setelah ada pandemi, alih-alih kita itu mendapat perlindungan dari negara seperti pidato ini, ternyata semuanya seperti itu, guys. Jadi saya tidak ada apa ya, mengarah kemana konten ini, tapi yang jelas saya ingin memberikan kepada teman-teman ya, tetap semangat ya, tetap berusaha agar hidup kita selalu mendapat barokah dari yang di atas. Apapun yang terjadi, semua sudah kehendak yang di atas. Jadi saya betul-betul amazing dengan negara ini. Jadi pidato yang jelas seperti ini masih bisa dicari kewenangannya oleh pihak-pihak pendana. Kawan, tetap semangat menjadi orang hebat, tetap menjadi orang baik apapun kondisinya. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.